akan sedikit share tentang bagaimana sih untuk pemula atau untuk yang belum pernah belajar bahasa Jepang, apa saja langkah-langkah yang harus dipelajari untuk belajar bahasa Jepang. Nah, yang pertama itu ada nih huruf-hurufnya, yaitu pertama ada huruf huruf kanji, huruf hiragana, huruf katakana, dan huruf romanji. Nah, untuk yang biasa baru belajar nih, biasanya itu lebih ke romanji. Nah, langkah pertama yang harus dipelajari itu dia belajar dulu huruf hiragana. Nah, nanti seperti ini huruf hiragananya. Nah, setelah hiragana, teman-teman juga bisa belajar dulu katakana. Nah, setelah udah belajar katakana dan hiragana, baru teman-teman bisa belajar ke kanji. Kenapa? Karena kanji itu menurut saya pribadi pun agak sedikit sulit gitu. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman nih yang baru pertama belajar langsung belajar kanji, kendalanya itu nanti ketika ada kanji terus keluar, biasanya kalau kanji-kanjinya itu ada level-levelnya. Nah, kanji ketika ada sebuah kanji di atasnya ada huruf hiragana, ketika teman-teman masih belum bisa baca apa itu huruf hiragananya itu, oh huruf hiragana ini dibaca seperti apa, itu teman-teman akan sangat sulit. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman nih yang punya niatan pengen kerja di luar negeri atau ya kerja di luar negeri seperti di Jepang, nah di Jepang itu dia hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Jepang itu sendiri, tidak menggunakan bahasa lain seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang, kalau misalkan untuk syarat ke sana itu ada levelnya. Nah, biasanya untuk ujian bahasa Jepangnya itu ada dua. Bisa belajar pakai buku Marugoto atau bisa pakai buku Mina no Nihongo 1 dan Mina no Nihongo 2. Nah, untuk jenis ujiannya itu ada dua, yaitu pertama ada tingkatan JLPT, dan yang pertama itu JLPT, yang kedua itu JFT. Nah, kalau yang JLPT itu tingkatannya itu dari level dasar N5 sampai N1. Nah, kalau untuk yang JFT itu A1 dan A2. Nah, untuk teman-teman yang mau belajar lebih lanjut lagi, nanti setelah video ini kita mungkin mulai masuk ke buku Mina no Nihongo 1. Nanti akan sedikit saya sharekan gimana sih contoh-contoh di buku Mina no Nihongo 1, bab satunya itu isinya tentang apa, terus contoh kalimatnya seperti apa. Nah, langkah pertama teman-teman sekarang bisa pelajari dulu huruf hiragana dan katakana. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Saksikan video selanjutnya karena kita akan membahas tentang yang dia ada di buku Mina no Nihongo 1.